Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi Allah siapkan juga siksaannya untuk yang tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada jalan yang lurus, sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak mau juga memperbaiki diri, sehingga sampai mati masih dalam durhaka kepada Allah, maka Allah siapkan siksaan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki yaitu siksaan untuk orang-orang pembangkang. Nah, di sini nama Allah itu disebut dengan apa, Pak? Al-Muntaqim. Salah satu nama Allah, Al-Muntaqim. Kata Al-Muntaqim ini asal katanya Nun, Qaf, Mim. Sangat murka dengan yang buruk, sangat murka dengan keburukan, namanya niqmah. Niqmah atau nikmat, kayak kafe. Tapi sangat senang dengan kebaikan, namanya ni'mah atau nikmat. Jadi beda hurufnya, qaf c, ain c. Niqmah, nikmat, nikmat artinya sangat murka dengan keburukan. Tapi kalau ni'mat, sangat senang dengan kebaikan. Kalau kita ni dengan kebaikan senang tak? Ada nan datang nan rancak-rancak, senang hati, itulah nikmat namanya. Ala dapat nikmat, ala gak rancak galakna seketik kalau you risi tu sedang lagi dapat nikmatnya. Tapi kalau gak pencong galaknya, kau ragu orang kau. Mungkin belum pecah telur dari pagi leh sampai senja. Jadi nikmat lawannya ni'mat. Artinya Allah tu sangat murka dengan yang buruk-buruk. Tapi Allah tidak langsung hukum dah. Tapi Allah beri kesempatan bertobat dulu. Dagih jauh mua, ada gih jalan-jalan agar orang kau bertaubat. Dagih jalan ya Allah agar balik. Tapi yo kareh je indah dah. Allah sediakan siksaan nanti. Allah yang memiliki siksaan itu disebut dengan Al-Muntaqim. Tetapi dalam Al-Quran ada 3 kali kata muntaqim. Kau tak usah nama anak, tak usah muntaqim ya. Karena Allah sendiri tidak mau menamakan dirinya muntaqim. Walaupun itu salah satu nama Allah. Tapi dalam Al-Quran Al-Muntaqim itu ada 3 kali. Dan ketiga-tiganya dalam bentuk jamak. Banyak gitu. Tidak tunggal dah, tidak mufrad. Maknanya apa kata ulama tafsir? Allah tidak mau mensifati dirinya dengan yang maha menghukum, yang maha menyiksa para pembangkang. Tidak mau menyifati dirinya dah. Kenapa? Dibentuk dalam bentuk jamak. Para banyak berarti. Karena kalau Allah menyatakan bentuk jamak dalam Al-Quran berarti ada keterlibatan pihak lain. Artinya Allah menyiksa itu bukan karena kehendaknya.
Tapi memanglah kandak orang tu mana nak ionya disiksa. Artinya nain inyo mana nama minta disiksa. Dan Allah tidak nak mau sebenarnya Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Tapi karih juga ngok tu sampai mati. Itu terpaksa deh. Dan Allah tu maha kasih sayangnya mengalahkan azabnya. Rahmat Allah tu mengalahkan azab. Tapi yo de orang ko karih jo. Atau pasolah bah hukum. Makanya Allah tidak mau menunjuk kainnya seorang dah. Akulah yang al-muntaqim. Tak mahu Allah ngecek dah. Akulah muntaqim. Tak mahu Allah ngecek. Tapi Allah katakan muntaqimun. Muntaqimun. Siapa? Orang-orang yang akan membalas keburukan orang tadi. Siapa tu? Ada neraka namanya. Ada malaikat. Ada siapa? Ya ada azab kubur. Tapi Allah tidak mensifati dirinya langsung. Ini menunjukkan bahwasanya siksa atau hukuman tadi memang sudah pantas untuk orang itu dan memang orang itu nak iyo dihukum. Kira-kira kata al-muntaqimun itu kan 3 kali dalam Al-Quran. Pasti bapak cok mendengar ayatnya. Atau inna minal mujrimin namun taqimun. Surah atau hah? Yasin? Yakin? Kau ya tanya yakin taknya. Sajadah. Sajadah tiap hari Jumaat. Inna minal mujrimin namun taqimun. Kita celiak. Sajadah. Ayat 22. Halaman 417. Sajadah ayat 22. Wa man azlamu dan siapakah yang azlamu lebih zalim? Itu pertanyaan tapi bukan untuk dijawab. Ini pertanyaan menunjukkan yo baralah kagadang dosonya. Tidak bisa dibaca gadang dosonya leh. Wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim? Semua jawab mengecek karena menasihati. Li kata dengar yang kecil orang biko. Itu tidak bertanya sananya. Artinya you nak kata dengar kecil sudah tu. Akama kepala ke disuruhan. Nak talo iden do. Kama kepala disuruhan biko malu-malu. Kama kepala ke disuruhan. Kau bertanya tu. Tapi menunjukkan apa? Saking aibnya tu. Kamalah kepala ke disuruhan. Wa man azlamu, siapa lebih zalim? Tak ada di atas tu kezaliman. Tak ada di atas tu kadang dosa lai doh. Atu. Tak ada di atas tu kadang dosanya tu. Mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya,
dzukiralah diingatkan bi ayati rabbih dengan ayat-ayat Rabb. Lah datang ayat Allah kayaknya ko cari duit. Summa kemudian a'rada. Artinya arti berpaling itu, Pak. Makna berpaling. Apa? Bukan kini kemadok kah? Mereka leh. Apa soalnya? Belakang habis. Belakang habisnya. Dengan aturan Allah belakang habis. Tapi kalau ada aturan manusia hamiku, tak tanggung anunya. Tapi kalau Allah nak aturnya belakang habis dah. Oh, karena anu kok, karena aturan kok tindak disiplin kok karena anu kok undang-undang ini kok karena. Ya, okey. Tapi kok karena ada Allah kok, jangan leh. Sian ada kadang dosa dari itu lain. Biarlah ya Allah. Inna sesungguhnya kami minal mujrimin dari orang-orang yang banyak dosa itu muntaqimun lah menyiapkan azab tu. Ayo kini ya galak-galak je lah. Nanti lah basiangan. Dan kamuntaqimun sabananya itu di akhirat. Azab yang Allah siksakan. Yang siksa yang Allah sediakan tu. Nampaknya bila di akhirat. Di dunia Allah masih beri kesempatan saja. Bertaubat kah semacam. Datanglah ujian-ujian di dunia kau bukan untuk azab, untuk membalikan orangnya. Sadarlah kalau bahasa orang kena piciasnya. Tapi nan hukuman lalu lah. Atau kena ganti telinga sekecil. Agak kare saya batekek kan yang. Agak tak kaji. Tapi tidak aja berubah dah. Nan azab sawanana lah menunggu. Di mana? Di akhirat. Untuk siapa tu? Orang yang belakang habis dari Al-Quran. Allah siapkan azab. Kemudian begitu juga kita cari ketiga-tiganya dalam surah Az-Zukhruf. Surat ke-43. Ayat 41 halaman 492. Satu fa imma apa arti fa imma? Adapun jika fa imma adapun jika nadhabanna siko diartikan mewafatkan kamu. Ko bahasa alih meninggal. Nadhabanna kata zahaba pai ala dahulu misalnya dah meninggal dah lah mati lah dahulu. Nadhabanna kami dahuluan engkau meninggalnya. Allah barangke, kalau Allah barangke engkau dahulu, kami barangkean engkau dulu wahai Muhammad. Kemudian maka fa inna minhum muntaqimun, maka sesungguhnya kami terhadap mereka nanti akan memberikan azab. Artinya apa? Walaupun Nabi ko meninggal dulu, meninggal beliau, lalu dakwah kau dan selesai lah, kan gitu.
Islam kau lu jadi jaya leh. Tak ada masalah. Dan azab kau akan tetap betul. Kau ayat kau menunjukkan bahwasanya jangan kira dakwah kau harus sukses dulu. Bisa jadi Allah meninggal Nabi tak kira. Tapi azab lah disiapkan untuk orang kau. Dan awak jangan berkecil hati. Awak lah diusahawan. Tapi tidak jodoh. Malah nak mau usahawan kau lah meninggal dulu. Tapi nan azab ingat. Nan untuk orang nan dulu meninggal kau lah seru kau Allah siapkan. Tapi nan tinggal aku dian kau Allah siap kalau untuknya siksaan. Allah siapkan. Tapi siksana siksa di akhirat. Itu ayat yang kedua. Yang terakhir surat Ad-Dukhan. Pas di sebelahnya nah. Sudah Az-Zukhruf tu surat Ad-Dukhan lah. Ayat 16. Yauma nabtisul batshatal kubra. Pada hari kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Inna muntaqimun. Sesungguhnya kami pasti memberi balasan. Di ayat ini balasan hantaman yang keras itu kata Ibnu Mas'ud adalah perang Badar. Perang Badar. Tapi kata Ibnu Abbas hantaman keras untuk orang kafir itu bukan perang Badar. Nanti di akhirat. Perang Badar itu DP sebenarnya. Dan sabana balasan azab yang akan diterima orang itu nanti di akhirat. Kenapa? Allah tu muntaqimun. Allah telah menyiapkan para malaikat siksaan serta tempat untuk membalas segala keburukan. Kenapa Allah tu sangat murka dengan yang buruk-buruk? Tapi Allah masih beri kesempatan. Meskipun sebagian yang ikut perang Badar tu ada yang taubat, ya kan? Sudah masuk Islam. Tapi sampai mati tidak aja dah. Saya contoh Abu Jahal. Itu nambah yang. Itu yang kanai. Sehingga kita cari apa contoh nanti azab yang Allah siapkan tu. Ayat surah Ad-Dukhan tu ya, ayat 43. Ayat 43. Ini salah satu contoh Allah siapkan siksaannya apa namanya syajaratuz zakum, pohon zakum. Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, makanan al-athim, orang-orang yang berdosa, orang banyak dosa. Ba'anya kalau dimakan kalmuhl yaghli fil butun, seperti cairan tembaga. Coba basi itu babantuan. Kalau nyo manggalagak tu babantuan. Angin kan? Berarti makanannya
sajuk di parik dah. Angik. Bahkan yaghli. Yaghli kata. Yaghli. Mendidih. Kalau sekarang artinya mendidih. Ghali. Yo wana ya dua ni si parik tu ni. Tak sekadar menggalagak tu. Apa sebenarnya? Karena aja orang. Ipilin pusat itu dalam sadonya. Ya dua na dalam tu. Kaghalil hamim. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Bagaimana menggalagak no mambu-ambu aja tu kata. Dan itu tidak iya dah bentuk tembaga. Kemudian tak sekadar itu, khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Khuzuhu, ambillah dia, bahasa awaknya rangguin lah. Mambiaknya barangguin. Rangguin orang tu. Kemudian seretlah dia ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah neraka. Apa maksudnya? Kalau di tepi baru kan seorang kamarnya regek, tak iya kah? Regek kah? Dangkal. Dangkal agak ke tengah, agak dalam, ke tengah, agak dalam. Kalau di tengah apa nak? Sabana dalam. Mana itu neraka? Kalau di tepi-tepi neraka baru tadi di mana baru? Tepi baru tu. Di tepinya baru. Kalau itu siksaan yang diterimanya. Lama ngalagak paruiknya. Kini baseret lo ke tengah. Azab nan di tengah ko ba? Iyo sama ndak mang-mang aja di tepi tadi. Sehingga disebutkan apabila diteteskan satu tetes zakum tadi itu, kan diteteskan ke bumi, satu tetes ini, tidak ada nani di dunia aku cik pun lah itu. Bah kira-kira makanan racunnya tu. Kalau jatuhnya ke laut, matikan seluruh di laut. Bara samudra, 7 samudra mati ke samudra 7. Diteteskan di daratan, mati seluruh tumbuhannya. Kalau kena air rundap disemprot kan mati, hidup lah. Tapi kau ndak hidup sampai hari kiamat. Akini di minuman kau orang tu pakai kira. Kalau orang ini minum racun membiru badannya. Kalau makannya zakum kau apa jadinya? Tak bisa baca. Membiru itu racun dunia. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil jahim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya dari air yang sangat panas. Lalu dikatakan zuk. Artinya apa? Salah. Cubonalah. Aku cubonalah. Arsonalah. Atau innaka antal azizul karim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha mulia. Kamu perkasa lagi maha mulia. Apa maksudnya? Ejekan. Aku rasanya, wah baik film cubalah. Ama baik tu, cubalah. Awak mulia, ama mulia awak tu, cubalah. Waktu itu Nabi SAW bertemu Abu Jahal. Ketika bertemu dengan Abu Jahal tadi, beliau sampaikan, sungguhnya aku diperintahkan menyampaikan kepadamu, kecek Nabi,
agar engkau beriman kepada Allah. Disampaikan dakwah oleh Nabi ke Abu Jahal. Setelah Nabi menyampaikan itu, paciknya di Abu Jahal baju Nabi. Pacik ni karah baju Nabi. Kalau orang bagak, kalau orang siswa pacik karah. Kalau saya, kecil culang lihat. Tahu tak engkau di Makkah kau tak ada yang lebih mulia daripada ambo mati. Dan kau tak akan bisa mengalahkan aku. Ambo kau tak akan kalahkan. Dan ambo banyak pengikut. Pengikut yang paling banyak Makkah kau ambo mati. Itu esok kerjanya. Mana banyak pengikut tak cubalah. Oh, ambo yang paling mulia sekolah. Ikon yang mulia tu. Sehingga disebutkan sebelumnya disiksa balaka dulu kepalanya. Ketika dipukul kepalanya oleh malaikat, pecah kepalanya kok, tak buka isi tak sadanya, baru basiraman ke atas kepalanya. Sehingga masuk dari atas kok tarik ke pariknya, sehingga hancur isi perutnya dan keluar dari bawah telapak kakinya air angin tadi. Sehingga kata Imam Ahmad, apabila diteteskan dari atas kepala setetes saja, maka air tadi tidak meluncur ke bawah dah, tabuaknya ke dalam di anginnya. Sehingga dari saking panasnya terus tembus dan air tadi keluar lagi dari telapak kakinya. Bawa untuk anginnya kira. Dan ketika air tadi lepas keluar dari telapak kakinya, maka setelah itu dagingnya pun lepas dari tulangnya. Saking angin. Kalau daging kampuh, makan sup. Gimana? Kita orang sabana samporono masak. Sabana maknya sabana kampuh daging. Sehingga murah memisah daging dari tulang. Ikon tak taruh-taruh dipisahan. Lalu sesetetes air itunya keluar telapak kakinya, sudah tu daging kau lapis surang saja tulang. Maknanya sabanangi air itu setetes. Kau batoyongan katih kepalun. Dan dikatakan, rasakanlah. Kan engkau orang mulia. Ikon orang mulia tu. Orang bagak ngecek orang bagak mah. Ambo nambo ngaso dulu mah. Ikon orang ngecek rambu kaso dulu. Jadi tidak perlu manden-den di dunia kan. Kan ni konan Sultan Rajoa. Dia orang siapa nak tahu je kau. Ikut tokok ni malaikat kepala tu. Ikut orang bagak dia tu. Dulu pernah mintu ambo cerita, datang orang kalau nya mantan preman. Ibaconya bagak-bagaknya siswa. Ambo ikut ndak ada orang ndak tahu je nyo. Dan orang paling bagak basobok seorang lah cameh je nyo. Tu kece minto bacubuan mah nalu. Tu galah tu umur lah 70 lah. Tu tak kaji orang bacubuan. Celek lah tu kan. Kesannya mago kan. Bacubuan mahnya lu. Arti awak apa go? Oh enggak. Bacubuan ni limu tu. Ia mangkuih enggak. Ia santiang. Baca rohnya. Di dalam kubur cuba usah. Kalau talok menanti lakak malaikat itu ia santiang. Tapi kalau pakai kubur saat tu ada mangkuih limu nama. Kau kan jadi orang bagak. Kau jadi orang hebat. Acu nantian lakak malaikat kubur tu isu. Ini nantian. Kalau rasa nak kata nantian, elok-elok saja di dunia. Elok-elok saja. Karena mencari malaikat nak malaka tu saya, Allah tapakia mencari, saya Allah tapakia. Alun ni keluar na palaka na tu. Mencari malaikat saya tapakia. Narako tu mencari jauh, saya lah rasa kalapih nyau dari badan, takuitnya.
mencaliak neraka. Sehingga disebutkan hati manusia itu tidak situ lah jantung ketika mencaliak neraka itu. Hati dan manusia itu ketika mencaliak, di mana tiba di kerongkongan. Hati itu adalah tiba di kerongkongan. Hampir-hampir bisa dimuntahkan. Awak kalau takut kini Bapak Ibu, cuman badabok darah doang. Badabok. Tapi ketakutan di akhirat itu, itulah tiba di rakuangan hati itu. Saking takutnya, bagi kira takutnya. Itu azab yang Allah siapkan. Jadi jangan menggadang-gadang nanti dunia aku. Oh kayo wa merendah salah. Kau pangkai wa elok-elok salah. Dan dileceh no orang gara-gara pangkat. Oh kok buku waswa kini jangan semena-mena. Akan ada yang Allah siapkan siksa nanti. Kini Allah kasih saja kesempatan. Oh kini bawa itu Allah pelapih seluruhnya. Dan mau bertobat Allah terima taubatnya. Yang tak siap-siap salah nanti. Tapi nanti itu baru satu contoh. Dan kita calik terakhir surat Fatir surat 35. Ayat 37 ya. Wahum yastarikhuna fiha. Halaman 438. Wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka apa artinya? Yastarikhuna. Berteriak. Kalau marakia itu meninggikan suara. Kalau ikoko tidak sekedar meninggikan suara, sambil menangis. Bagi kira marakia sambil menangis. Apa sahabat? Marawang. Marakia yo. Marawang. Dan tidak sekedar itu, sambil menahan sakit siksaan. Bagi kira bantu pakai orang tu tadangan dewa. Kalau marakia saja, yo tu jauh ya. Tapi kalau orang marakia sampai menangis, baca ya. Mangano do. Ikonyo menangis dek menahan sakit. Marakiaknya, ba cara menanganya. Ngeri andangannya. Dan mereka hum yastarikhun, maluluang-luluang menangis marakiak sambil menahan sakit dalam neraka. Ba pakiaknya tidak tahu. Kini didangan lah, kini orang kena lakak saja, ilakai. Tadanga dua suara orang marakiak kena lakak tu ba perasaan. Tidak tahu ada. Kuku ba kira-kira tak pakai tangisan orang di neraka. Ba perasaan orang dengan itu. Ana dikeceknya Rabbana. Apa bentuk tangisnya ngecek ke Allah tu tidak tahu lah. Tidak ngecek elok ke dah ni orang ngecek. Sambil menangis ngecek. Sambil menahan sakit. Bayi buati sagaru di situ. Rabbana ya Allah, akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihan, kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang berbeda jokinanlah kami karajuan salamuko. Kami kamu ubah perangai ya Allah, keluarlah kami dari neraka ya Allah. Menangis juai mata darah mengecek dalam neraka. Mengecek ke Allah menangis.
Kaluan kami dari neraka kau ya Allah. Balah tangisnya tak tahu ada. Tapi minta keluar si para pembangkang, si para zalim tu. Kami ubah perangai kami ya Allah. Ndakkah sama perangai kami dulu lah itu. Tapi aja ya Allah, deklah dalam nerakonyo meminta. Kabar amal saleh tu dalam neraka dikeciknya. Ndak tarago di dunia dah. Lah di dalam penjara baru mengecek. Ada lagi gunanya. Pengadilan lah selesai. Lalu apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah panjangkan umurmu? Kalau bagi umur panjang lu. Untuk asa umur selama kau. Iko bisa renungan untuk awak. Pendek saja. Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah panjangkan umurmu? Amang asa selama kau. Tak ada guna sasat lain. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Artinya umur itu gunalah untuk berfikir. Dan itu waktu sebenarnya lah ada. Waktu untuk berfikir bagi awak. Kabarubah atau kaindak itulah ada Allah gitu. Perasaan itu pun lah ada di awak ketika itu. Kabarubah awak kaindak. Dan di samping itu pula telah datang pula orang yang memberi peringatan. Kalau ada orang datang mengingatkan kan? Itu kan lagi orang datang mengingatkan kan? Fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Anak kini kau rasuan salah. Rasakan salah. Maka rasakanlah azab kami dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong. Anda dulu nak bisa menolong kalian. Oh di dunia masa itu backingan sembuh. Hakim bisa isogok, jaksa bisa isogok, pengacara bisa isogok. Yo dulu di akhirat saya akan isogok. Jadi sebelum nazab dan sabana no tibo, ancak menemanung nak dari kini. Ancak peloi dari kini. Karena di akhirat nak ada kau menolong. Kini itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang Al-Muntaqim. Allah yang menyediakan siksa balasan bagi orang-orang yang pembangkang kepadanya sampai datang kematian masih membangkang. Itu saja. Terlebih dan untuk rahman. Subhanakallahumma rabbana. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.